Hello bro, hello. BTW selamat malam ya untuk semua yang baru bergabung. Saya juga baru live ini, baru beberapa menit yang lalu. Seperti biasa silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau mengajukan sharing tentang dunia pergambaran, dunia seni rupa, silahkan di komen, diketik aja biar ada topik pembicaraan. Karena kalau tanpa ada kayak apa ya, sharing pertanyaan, dua komunikasi dua arah itu juga saya sendiri juga nggak tahu mau ngomong apa. Bentar ya, aku mau milih lagu biar rame-rame, biar ada.
This is calming. Abang kalau nge-sketch kayak gitu tapi dengan skala yang besar bisa nggak? Ini udah besar ya? Ini full ya? Full di A5. Ini di A5. Kalau yang gede ya kertasnya harus sediakan dulu, nanti HP-nya nggak cukup lah. Sharing tutorial bro, maksudnya seperti moral? Ya bisa dong. Dulu waktu kuliah kan saya anak ini kan sering nakal juga di jalan. Tintanya habis ya guys ya, ganti pakai yang lain, tapi warna biru kayaknya asik. Mas, tips lipatan baju dong kalau. Oke, tips lipatan baju itu tips lipatan baju itu saya kalau gambar yang skala kecil bisa, tapi nyoba yang skala yang besar seperti mural nggak bisa. Bagaimana solusinya bang? Waduh, kalau di saya ya, kalau di saya ini nggak tahu ya, cuma sama aja gitu loh. Mau gambar gede itu ya sama aja, maksudnya nggak tahu juga maksudnya. Ya langsung gambar aja dan jadi gitu loh. Jadi nggak pernah belajar, nggak pernah punya masalah gambar kecil ke gambar besar. Cuma bedanya kan kalau di gambar besar harusnya lebih enak karena kita bisa lebih ini loh, lebih enak di detailnya. Kalau gambar besar kan lebih detail gitu. Tapi aku nggak pernah belajar ininya ya, apanya, caranya kecil karena nggak punya problem di situ. Kalau lipatan kain itu, nah gini, kalau ini belajar aku. Kalau lipatan kain itu awalnya pasti kita akan membayangkan ya. Jadi kita akan menggambar sesuai imajinasi kita. Tapi sebetulnya yang kita gambar itu memori kita, ingatan kita. Nah kalau kita mengandalkan ingatan atau memori itu ya susah, yang kan nggak bisa mengeneralkan atau mengimajinasikan objek yang namanya kain itu gitu loh. Tapi kita bisa mempelajari itu dengan mengenali prinsipnya, atau mengetahui lah prinsipnya. Pertama mungkin dimulai dari hakikat objek itu sendiri ya. Kalau kain itu hakikatnya dia lemas gitu kan, jatuh. Kemudian dia mengikuti ya kan, menyelimuti medium yang atau apa ya namanya, medium yang dia bukan dia kenakan, yang medium kainnya itu loh. Maksudnya kalau kain kan diletakkan atau dipakai, kontur ini loh, kontur dimensinya, dimensi 3 dimensinya itu kan berkontur pasti ya, kalau kain kan. Nah itu mengikuti objeknya itu. Berarti pertama kita ngerti ini dulu, sifat karakteristik kain gitu loh.
Pertama sifat karakteristik kain. Yang lanjutannya nanti sebagai konteks kainnya itu sendiri, objeknya, medium yang kain menempel itu kan biasanya ada mediumnya, badan manusia atau kursi atau apalah, itu kita juga harus mengetahui medium yang bukan dikenakan kain, apa ya enaknya itu loh bahasanya apa, medium yang menggunakan kain. Nah itu, nah ini kan kita bahas yang ini dulu. Kalau yang ini bukan trik ya, maaf saya nggak punya trik, punyanya cara latihan. Ini kita bisa bangun dulu untuk mengenali sifat karakteristik kain itu dengan ini loh, dengan mengamati. Nah, di sinilah letak belajar mengamati. Ini sebetulnya poin yang namanya poin studi atau kunci belajar itu kan mengamati. Tapi pengamatan ini hanya akan menjadi memori dan tidak terumuskan gitu loh. Kalau biar bisa dirumuskan kita harus latihan kontur. Dan kontur. Latihan kontur ini nanti membantu hasil pengamatan itu atau mengolah hasil pengamatan itu. Meskipun pengamatannya itu sedikit. Meskipun pengamatannya sedikit. Nah, latihan kontur itu gimana? Latihan kontur ya, nah kita ambilnya medium ini ya, 3 dimensional tapi yang non geometris. Misalnya ini aja lah, kayak gini ya kan. Kalau yang menekuk, ini bidangnya apa? Ini bidangnya tabung dulu, nggak apa-apa, yang enak tekuan tabung, yang gambar tabung yang banyak. Gambar tabung yang banyak. Setelah tabung, karena ini mediumnya kan tidak tabung kan, tapi pipih. Kita bisa pilih yang medium yang pipih. Lurus aja nggak apa-apa, terus nanti dibelokkan gitu loh. Kalau pipih itu dibelokkan itu nanti gimana? Nah itulah nanti waktu proses belajarnya kan di situ. Nah, setelah pipih terus apa? Setelah pipih terus ini kayak mulai ke ini ya, kontur kayak gini. Ruang-ruang gini kan harus kita ini loh, kita asah terus supaya kesadaran 3 dimensional itu ketanam di refleks bawah sadar kita. Praktis tekstur kain, ya menjawab siapa tadi, menjawab pertanyaannya Mas Mas apa Mbak, lipatan baju. Untuk lipatan baju sebetulnya yang dia tanyakan sederhana, lipatan baju, tapi jawabnya saya panjang. Kalau gini kan, ini sebetulnya untuk kesadaran 3 dimensional aja, untuk ruang 3D. Nah, ini pengalaman ini harus dimunculkan supaya bertransformasi menjadi bawah sadar. Nah, terus kalau lipatan baju kan ya kalau jadi lipatan baju. Nah, ini faktornya kan tidak hanya di sifat kainnya, di mediumnya, tapi di
konturnya tidak hanya itu, tetapi juga ada faktor dari medium yang mengenakan kain itu. Misalnya kalau baju lengan panjang, misalnya ya baju lengan panjang, selengannya bukan bajunya aja, jadi selengannya. Kalau tangannya menekuk, nah ya kan, perhatikan juga bajunya cuttingannya kayak apa gitu loh. Maksudnya kayak apa itu ya nggak detail cuttingan yang detail itu enggak, cuman ini longgar atau medium atau standar atau stretch fit ya, atau fit gitu. Nah kan udah jadi. Nah kalau kita pengen instan belajar lipatan kain ya, saya pikir ya agak susah ya kalau mau instan. Ini saja dipengaruhi banyak. Pertama yaitu tadi pertama ya kontur untuk membuat kesan volume, terus mengenali sifat kain. Ini kontur dasar ya, sifat kain. Terus medium kainnya, medium bajunya itu apa, lengan. Berarti kan ini ada informasi lengan. Kalau nggak ngerti, misalnya hanya ini aja, kalau nggak ngerti mediumnya, misalnya lengan juga nggak ngerti, tekuannya seperti apa, ya itu juga tidak tepat. Ini dipilih begini karena ada tekuannya, karena mengetahui mediumnya, mengenali, sudah bisa lah soal anatomi lengan gitu kan. Terus misalnya juga coba ini lengan panjangnya yang ini ya, yang longgar, nanti sudah beda lagi tergantung cuttingannya. Kalau longgar kan ini lipatan. Nah ini kan nggak lurus mesti, karena lengan ini, ini ada lengan kan, kok lengan sih, ada siku, ini pasti ke sini ya kan, dan ini narik ke sini yang bagian sini. Nah, mengetahui sifat kain dan medium kainnya. Tak kira cuman itu aja kalau tips belajarnya. Kalau triknya saya nggak punya, karena kalau trik kan biasanya tuntutannya cepat bisa, atau asalkan tahu trik itu terus bisa. Aku nggak punya. Coba kita udah belajar berapa tahun? Sudah belajar berapa tahun, Mas? Ya memang mungkin seumur hidupnya ya gini ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang kalau dijawab tuh ya pasti nggak tepat, karena setiap ini ada prosesnya ya. Kalau misalnya waktu zaman mahasiswa ya tetap gambar gitu loh, tetap gambar dari dulu yang gambar, setiap hari yang gambar, meskipun ada libur-liburnya, tertarik dengan hal lain, setiap hari yang gambar. Tapi kan setiap misalnya fase sekolah atau mahasiswa,
meskipun di sepanjang fase itu juga sama-sama menggambar, kalau dari pengalaman saya itu upgrade-nya itu tergantung metode belajar menggambarnya yang berpengaruh. Kalaupun sebentar waktunya, asalkan metodologi prakteknya atau praktis metodenya ya itu tepat dan konsisten, itu malah cepat bisa daripada yang tidak pakai metode apapun, hanya natural gitu ya, yang mengandalkan insting, yang sebenarnya instingnya juga nggak terasa amat. Itu ya upgrade-nya lama. Karena dulu sering kan, kalangan saya juga kalangan seni rupa ya, jadi sering kan mendapat insight atau menukar pengalaman tentang itu. Kan dulu teman saya tuh waktu kuliah itu membuat statement yang di zaman sekarang sangat terlihat ngawur. Statementnya adalah ya, sejak kapan pun kita gambar itu sebetulnya gambar kita gitu-gitu aja, nggak pernah ada perubahan. Dalam hatiku ya enggak dong kalau kita belajar. Cuman waktu itu kan nggak ngerti metodenya, di mata kuliah sendiri juga nggak cukup membantu lah, karena apa ya, karena dulu waktu saya kuliah, nggak ngerti di kampus lain ya, waktu saya kuliah itu konteks dari mata kuliah sendiri itu kan memang jarang dikasih tahu. Jadi mata kuliahnya memang disampaikan secara ortodok, karena misalnya Nirmana Dwi Matra itu kan hanya membuat yang ini, Nirmana Dwi Matra kan kayak gini gitu, contohnya kan kayak gini. Kita kan kalau mahasiswa kan nggak ngerti kan ini fungsinya itu di ke depan itu apa, kan nggak pernah dikasih tahu. Dan kita juga nggak bertanya maksudnya apa, cuman ya nggak berani bertanya mungkin ya, karena sungkan ya, karena di Indonesia ini kan kulturnya takut bertanya, sesat di jalan kayak gitu. Step awal. Makasih Mas Top, sangat tercerahkan, alhamdulillah. Kalau kayak pakaian yang ketat gitu gimana? Ya pakaian ini pakaian longgar, pakaian medium. Kalau pakaian yang ketat ya lebih ini lagi, lebih dominan. Ini kan ada ini syaratnya kain tadi, kontur dasar, sifat kain medium lengan. Nah, tapi kalau yang ketat ini lebih dominan di knowledge-nya tentang mediumnya. Misalnya lengan ini tadi ya, kalau mediumnya lengan ya kita harus ngerti banget soal lengan ini, karena baju ketat itu kan lebih dominan kain yang menempel ke ininya kan, lebih dominan kain yang menempel ke kulitnya daripada kain yang tidak langsung menyentuh kainnya gitu. Kalau longgar kan banyak ini nggak menyentuh kulit, yang di sini mungkin nggak menyentuh kulit, bagian-bagian tertentu nggak menyentuh kulit. Ini 50-50, anggaplah 50-50, ini ada yang menyentuh kulit, sebagian ada yang tidak. Tapi kalau yang kalau yang fit atau baju ketat itu kan lebih banyak menyentuh ke kulit, karena baju lengan baju ketat itu kan tujuannya untuk mengekspos ini kan, estetika tubuh ya, estetika body. Kalau maskelnya gede, dia pakai baju ketat tuh maskelnya akan kelihatan. Tapi kalau kurus pakai baju ketat juga nggak kelihatan medekol, nggak kelihatan nggak gede lah bajunya. Orang gendut juga menghindari baju yang ketat itu karena ya tidak estetis lah untuk untuk kriteria estetika yang dipahami masyarakat kan. Kalau gendut kan nggak estetis. Tapi yang
cubi-cubi itu kan justru malah pakai pakaian ketat kan, karena dianggap estetis, dianggap ini kan. Apalagi yang cewek-cewek itu kan, kalau dulu kan standar kecantikan itu kan anu kan, kurus langsing. Tapi kalau kayaknya zaman sekarang ini udah nambah, bukan bergeser tapi nambah, yang semlohai yang agak semi gendut ya, bukan gendut ya enggak, tapi apa istilahnya cabi gitu, malah justru diekspos dengan baju-baju ketat. Makanya juga menjadi alasan yang kuat kalau cewek-cewek itu suka pakai baju ketat ya, karena tubuhnya memang sangat estetis gitu loh di mata laki-laki, apalagi cewek yang ini ya, yang cewek muda yang sedang menebar pesona biasanya kayak gitu. Nah itu kan kenyataan, itu yang ketat gitu ya. Step awal bagi pemula yang lagi belajar dari nol. Step awal yang dipelajari dahulu apa ya kak? Sebetulnya kalau step awal nanti gini loh, kalau belajar awal itu kan nggak ngerti ininya kan, nggak ngerti seberapa kayak hiruk pikuknya tuh, lika-likunya belajar menggambar kan belum ngerti kan. Biasanya menggambar awal itu kan hanya memperhatikan suksesnya aja. Menggambar itu, kalau saya belajar menggambar nanti bagus, bisa gambar bagus, pokoknya di pikiran kan gitu kan, tidak pernah membayangkan apa ya, bukan susah tapi asam garamnya dalam gambar. Karena saya sendiri ya sering dulu merasakan, misalnya ingin gambar tangan tapi nggak bisa sampai marah-marah sendiri itu bisa. Pernah juga karena tidak sesuai ekspektasi, karena di pikiran kita yang bagi yang awal gambar itu biasanya hanya ekspektasi aja. Maka dari itu kalau saya sarankan untuk pemula tertarik menggambar itu tanyakan sendiri, maksudnya iya kamu senang menggambar tapi kamu bisa komitmen dengan menggambar apa enggak, karena ya itu tadi terkait dengan konsistensi, nanti di tengah perjalanan juga akan ditinggalkan, karena ini juga membosankan ya, gambar itu juga membosankan lama-lama. Makanya kalau awal itu nggak usah berpikir macam-macam, pokoknya yang dipentingkan kuantitatif aja, kuantitatif aja. Quantity itu artinya seberapa banyak kamu gambar. Nah ini akan jadi motivasi otomatis. Jadi nanti didengerin ya, masih didengerin gini. Kalau mau gambar itu kuantitimu sudah berapa. Kok akhirnya kalau gambarnya belum bagus, masih jelek, ya tanyakan ke kertasmu itu, kamu udah habis berapa kertas? Pernah habis 1 rem? Belum. Loh kalau belum lah kenapa mengeluh kalau gambarnya masih jelek, belum upgrade? Aku udah habis 2 rem tapi gambarku cuma sedikit upgrade-nya. Itu gimana? Ya, kalau sudah habis kuantitinya, sudah habis sampai 2 rem misalnya, tapi gambarnya meningkatnya baru sedikit lah, memang kamu sudah menyerap apa dari metodologi, punya sistem ini enggak, sistem atau ilmu terkait dengan gambar. Coba jelaskan secara sistematis dan terstruktur mengenai mekanisme menggambar kepala aja lah. Belum, oh ya udah itu aja, itu selanjutnya yang dikejar itu gitu loh. Tapi kalau yang baru pemula langsung dikasih mekanisme menggambar kepala misalnya gitu kan, ya inilah nanti itu malah menghancurkan itu semua gitu loh. Karena itu tahapan itu perlu ada tahapannya yang bukan, kalau saya ngomong bukan stepnya ya,
ada yang harus dipersiapkan sebelum ini sebelum itu gitu loh. Contoh aja untuk menghasilkan gambar ini kan ya juga ada syarat kayak ini misalnya. Yang sering gambar aja tangan ini ototnya nggak gampang juga untuk dipakai, jadi harus ada kayak pemanasan kayak apa dan ada syaratnya tuh kayak garis lurus ya, garis lurus ke sini bisa, garis lurusnya miring. Oke, garis lurus miring, garis lurus ke sini. Terus yang berkurva misalnya gambar api dekoratif. Wah, itu tak pernah gambar tuh bisa-bisa aja. Oh, bukan situ, bukan apinya, bukan motif apinya yang ditekankan, yang menjadi persoalan itu kurvanya. Nah, kurva itu apa? Ininya loh, lengkungannya ini sempurna apa enggak, seperti mendekati lengkungan tanda tangan apa enggak. Kalau kita tanda tangan kan garisnya enak, ya kan? Karena sudah kita latih. Ya, kayak gini. Ini mungkin yang pemula kalau ngeliat ini apa bedanya dengan yang kan enggak. Jadi ini clear, gambar-gambar ini clear. Untuk menghasilkan kayak gini tuh butuh ya latihan itu tadi. Coba lihat, saya sampai sekarang masih latihan kayak begitu. Lihat punya aku ya. Lihat latihanku. Ini saya latihan kepala. Saya masih latihan kayak gini kalau pagi biasanya. Kayak gini sampai latihan nulis Arab. Arab kan nulisnya lengkung-lengkung gitu loh, tak pakai buat latihan. Nah, di sini kayak gini. Ini sangat berharga ya ini kayak gini. Nah, ini syarat paling dasar. Tapi kan kalau yang pemula apalagi nggak ketemu langsung ya, nggak melalui pembimbingan langsung gitu loh dari seorang pengajar atau guru atau dosen dan sebagainya. Kalau nggak langsung di training langsung itu ya akan nggak masuk akal. Ini apa, suruh latihan kayak gini itu apa gitu kan ya, gitulah. Jadi kalau mandiri latihannya just do it aja, pokoknya gambar, penuhi kuantitinya harus dipenuhi dulu awal. Misalnya ini buku sketchbook lah. Satu sketchbook itu kira-kira berapa halaman? 30 ada, 30 ya 50 lah paling yang banyak ya, 50 lembaran. Kalau 50 lembaran itu berarti kira-kira kalau dibagi sehari itu kira-kira ya 2 lembar nggak nyampe, 2 lembar ya, 2 lembar dalam 1 bulan itu nggak nyampe sebetulnya. Itu kan kuantitinya juga masih sedikit sebetulnya ya, tapi mulai dari situ nggak apa-apa, pokoknya gambar. Jadi pokoknya gambar apa yang ada di pikiran aja digambar gitu. Nanti lama kelamaan juga akan berkembang. Mengapa lama kelamaan akan berkembang? Lama kelamaan juga akan muak sendiri lihat gambar sendiri. Yakin gitu ya, nggak bercanda deh ya. Saya tuh sering loh, makin lama makin muak lihat gambar. Ya, itu artinya gambarnya emang ada yang kurang gitu. Entah dari segi apa lah, dari situlah kita akan terpacu ya untuk mencari step selanjutnya. Tapi kalau pemula dikasih step langsung ya, misalnya langsung ini stepmu ini itu hanya
akan memperkeruh keadaan. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah kalau merasa terjelaskan, karena tujuan live ini memang untuk menjelaskan bagi yang interest pada seni visual atau seni rupa ya. Karena ya gitu. Ya gitu ya, kalau di kita ini kan negara timur, jadi kecenderungannya dua dimensional, padahal kebutuhan kita itu kan sekarang yang modern itu 3 dimensional. Karena awal-awal dulu ya, awal-awal bikin gambar untuk TikTok atau di Instagram atau live kayak gini, sering dikira itu orang luar. Ini bukan bukan unjuk diri atau kok enggak. Karena dari situ malah aku bertanya-tanya, loh kok dikira orang luar, memang kayak apa anunya, apa sih, kok kayak jarang tuh loh kalau di Indonesia, apa kayak jarang. Setelah ya diselidiki ya, misalnya kayak inilah YouTube atau apa, ya memang kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Hanya perlu struggling aja. Sebagai informasi saja ya, dulu mungkin 3 atau 2 tahun yang lalu gambarku tuh nggak kayak gini, lebih jelek lagi. Jadi awalnya berusaha untuk upgrade itu justru tidak membaperkan diri, jadi kayak apa ya, biasa aja, kayak ya mau kapan berhasilnya ya terserah lah, yang pokoknya hari ini saya menggambar dan besok tak usahakan juga menggambar. Kalau istirahat ya HP ku letakkan atau dengerin apalah di YouTube sambil gambar. Setiap hari kayak gitu. Lama kelamaan juga ini ya berkembang. Bahkan perkembangannya itu ya tanpa nggak serius ya. Katakanlah kamu misalnya pagi hari ngopi ya, ngopi gitu ya misalnya. Ya itu di bawah itu. Jadi nggak ada waktu khusus belajar gitu. Belajar ya nggak santai. Justru malah bisa. Because what? Karena gini. Ini bagi yang masih dengerin ya. Kalau yang masih dengerin, pernah nggak kamu waktu niat gambar, pas niat gambar ya, malah gambarmu tuh malah jelek. Tapi pas nggak niat gambar iseng-iseng, kok malah bagus, maksudnya tuh memuaskan gitu loh, nggak sejelek biasanya gitu loh. Pernah nggak gitu? Sering tuh malahan. Sering. Nah itu ngambil di situnya. Jadi kita nggak mengandalkan mood, nggak baper ke gambar sendiri, nggak. Ini cuma nggak usah niat, nggak punya, jangan punya ekspektasi, jangan punya apa. Pokoknya kejar quantity itu wajib. Kalau quality itu bisa apa ya? Bisa misalnya untuk gambar tangan harus gini. Itu knowledge-nya tuh mungkin sebulan sekali, tapi kuantitinya setiap hari. Iya mas, valid ya apa? Iya mas, valid apa? Apanya yang valid?
Oh valid itunya ya, info ini ya. Ya emang bener kayak gitu. Nah, dari situ kan kita manfaatkan. Berarti kalau kita gambar itu nggak usah terlalu dibawa perasaan, nggak usah terlalu inilah. Ini nggak spesial, ini cuman garis aja. Ini cuma garis-garis yang bersatu menjadi medium, dan ini fata morgana karena garis aja. Kalau yang ini ya, yang agak agamis sih bisa jadi begitu ya. Ini hanya duniawi aja, nggak usah terlalu dikejar, nanti ya ketemu sendiri. Bisa juga kayak gitu. Atau pakai kata-katanya orang kampung, orang pelosok kan kayak gitu juga. Ngapain dipelajari, nanti lah bisa sendiri. Dan itu benar loh, benar loh kayak gitu. Kalau terlalu serius malah biasanya nggak dapet. Aku tuh pernah ingat satu kata-kata kayak di film lah dulu, pernah film apa lupa, tahun 2009 ada kata-kata mutiara di film. Kadang kalau kita menancapkan tangan kita ke dalam pasir dalam, terlalu ini loh, menancapkan dalam-dalam ke tanah, itu kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita nancapkan sekedarnya itu mah dapat apa-apa kayak gitu. Sama kan. Ya cuman ada tekad lah, harus ada tekad itu tetap ya, tetap pokoknya sampai domba menjadi singa. Tekadnya itu sampai domba menjadi singa, artinya kita meskipun sekarang baru mulai atau gambarnya jelek, ya jelek, maksudnya anggapanmu sendiri, bukan berarti nggak bisa gambar, bukan berarti bisa itu kan kalau sekarang satu yang tidak mungkin. Tapi kalau pakai prinsip sampai domba menjadi singa, itu kan ya apa ya, kita mengejar satu yang sekarang tidak mungkin. Tapi ya domba nggak pernah jadi singa kan. Bener, kalau sering nggak upload YouTube kak, iya sering-sering kakak upload YouTube kak, insya Allah. Tapi sementara ini mungkin yang saya upload ini loh, file berkas live di TikTok, enggak upload aja biar nanti bisa ngulang, lihat di situ yang misalnya datangnya pertengahan atau di pertengahan terus ketiduran atau enggak, itu bisa dilihat di situ. Benar banget, kalau serius banget malah gambarnya bisa jadi jelek. Ya itu karena kita ini ya, keracunan namanya, keracunan ekspektasi. Pertanyaan dari Yobi, Bang, cara belajar proporsi gimana? Oh, proporsi. Pertama pahami dulu ya proporsi tubuh. Ini tubuh manusia kan, bukan proporsi kucing apa kan. Kalau manusia itu nanti dia bisa di ini ya. Misalnya ini kepala, terus bawah tangan, torso, nah ini misalnya belum. Nah ini proporsinya gini dulu, yang paling dasar soalnya. Ini kening ya, kening sini sampai sini
sekitar pusar ya. Ini pusarnya terlalu bawah. Terus setelah itu dari sini ke sini, ya toh. 1, 2, 3. Dari apa ini, lutut sampai mata kaki. Mata kakinya yang ini ya, kalau ini ke belakang. Ini. Nah, ini dikira-kira aja sama. Kalau beda enggak apa-apa. Cuman dikira-kira sama. Nah, tapi kalau di pelajaran ini gambar fashion ini 1, 2, 3 harus sama. Makanya kan kalau kita ini lihat fashion drawing, sketsa fashion drawing, itu kesan kakinya kan panjang banget karena itu mengacu ke proporsi ideal, kecantikan ideal lah, tinggi badan ideal kayak gitu, gitulah pokoknya. Tapi kalau itu perbandingannya 3 ini. Nah, bagaimana dengan nanti kalau posisinya beda-beda, ya itu kita harus latihan. Kenapa harus latihan? Latihan apa? Misalnya latihan kayak gini. Kita harus ngerti, harus paham ya. Aduh. Nah, ini untuk torso gitu misalnya. Ini untuk torso, ini untuk kepala, ini untuk pinggul. Nah, ini untuk pinggul, ini perut ya. Ya kayak gini aja. Ini cukup membantu. Nah, kalau latihan kayak gini, ya toh, kalau latihan kayak gini, nanti sebetulnya untuk mengejar ini ya, mengejar batas untuk proporsi. Kalau misalnya kertas kosong ini, kita bisa gambar kemana aja kan. Tapi pertanyaannya proporsi enggak. Nah, namanya proporsi itu kan ada satu batasan yang tegas. Untuk menciptakan batasan itu ya kita harus latihan ini terus. Awalnya bikin kayak gini, nanti pasti juga akan jelek. Kok aneh gitu tuh. Kok aneh, kok gini, nggak kayak ini, nggak kayak itu. Makanya terus dilatih terus, gambar terus. Kuantitatifnya itu tadi, kembali ke yang tadi, kuantitatifnya itu harus dijaga setiap hari. Kalau mau libur sehari ya boleh, cuma sering mungkin. Kalau sampai ada pertanyaan, kalau gambarku belum bagus-bagus juga ya, padahal aku udah latihan gini. Sudah habis berapa rem kertas? Sudah ada 200 kertas dalam waktu 1 bulan dan setiap hari. Belum, saya udah habis 200 kertas tapi setahun, ya sama aja. Ini cara belajar proporsi kayak begini ya, ini aja. Nanti ini kalau udah kelatih terus, ini dari berbagai posisi ya. Nah, nggak usah sampai pakai tangan, pakai kaki nggak usah, nggak apa-apa. Tangan kaki nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Hanya ini, bahkan hanya torso dan pinggul, karena itu sangat ini ya, sangat kunci sekali. Nah, kalau yang torso ini ya, segi apa ini ya, segi pipih lah ya kalau ini ya, pokoknya. Karena badan kita kan sebetulnya gepeng kan, kayak tabung tapi digepeng kan. Nah, latihan 2 objek ini saya kira sudah sangat membantu. Ini aja, nggak usah banyak-banyak, nanti mah pusing. Nah, ini udah membantu kayak gini ya. Ini B, ini C, torso. Mau ditambah kepala nggak apa-apa, misalnya lingkaran ya kan. Nah, terus lagi pikirkan pose-pose yang mungkin belum pernah digambar gitu.
latihan ini terus saja dari berbagai posisi. Nah, latihan ini udah dapat banyak nanti. Dapat ini kesadaran volume 3 dimensional, dapat perspektif, dapat ini dasar-dasar pose meskipun random ya. Nah, kalau untuk tangan dan kaki itu basic proporsinya sama juga, tapi pakai tabung. Bola sama tabung itu sangat membantu. Nah, ini kasih bola dibagi tengah, ya kan, dibagi tengah sampai jadi bervolume. Terus tabungnya tinggal ngikuti ini ya, mengikuti perspektif. Nah, sampai sini juga bola lagi. Kalau mau diarahkan ke atas misalnya atau ke bawah, tinggal ini kuncinya di pembelahan bolanya ini. Tinggal bolanya mau dibelah kemana. Misalnya kalau mau belajar jangan gengsi ya, dapat ilmu dari mana aja. Karena ya itu terutama yang sekolah di seni rupa atau kuliah di seni rupa itu kadang-kadang penyakitnya kayak gitu. Nah, sebelum live berakhir Mas setiap hari pakai ngasih tutorial kayak gini. Bukan setiap hari tapi setiap live. Karena saya live-nya nggak setiap hari. Kalau ya pokoknya kalau saya live kan nggak ngomong apa-apa kecuali gambar-gambar kayak gini. Nah ya bidangnya gambar ya.
bisanya gambar. Nah, sebelum live-nya tak tutup ya, karena jam 11. Nah, ini tadi saya gambar hari ini ya, tak pamerin, biar jadi motivasi buat teman-teman yang sedang mulai atau baru akan memulai. Nah, ini tadi waktu ini yang kemarin ya. Nah, ini yang live kemarin terakhir. Ini yang pagi tadi, ini pagi. Oh iya pagi. Terus ini tadi di kantor sambil dengerin orang HRD ngasih informasi gitu. Terus ini tadi juga di kantor. Nah, ini waktu istirahat nih kayak gini. Nah, ini nggak pakai tumbuhan ini, nggak. Jadi gini, itu penting ya. Cara garis itu juga penting. Nah, ini kan nggak pakai tumpuan. Ini harus terbang melayang ya, untuk melatih kontrol tangan ya, controlling. Jadi weight. Ini loh, lebar ini juga akan mudah untuk ditentukan. Sini, wah ini juga. Kayaknya yang pagi tadi malah ini lupa. Kadang-kadang loncat-loncat dari sini ke sana ke sini. Ini yang tadi. Ini sini yang ini tadi sore menjelang sore di kantor kayak gini. Ya sama ya, dengerin orang ngomong sambil gambar. Terus nah ini sampai tadi habis isya ini ya. Habis isya atau maghrib. Nah, ini habis baca One Piece yang baru kan. Chapter 1000 berapa tadi yang baru lah. Yang masih raw. Kita lanjutkan ke sini tadi. Ini sebelum live tadi. Sampai live tadi udah berapa lembar? Ini live tadi kan. Ini yang live tadi. Udah berapa lembar? Ya itu ya. Saya kira itu saja. Nanti insya Allah dilanjut di hari Sabtu atau hari Minggu. Mungkin besok kalau bisa ya saya live lagi. Kadang-kadang capek itu. Bang gambar di ini pengen nonton replaynya. Bakal upload di YouTube juga nggak Mas, live hari ini pengen nonton replaynya. Ya besok saya upload. Duh, telat. Ikut Inktober nggak? Inktober. Setiap hari Inktober. Bang gambar di. Ya ini live-nya udah sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.